Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam Bu Yenti. Karena ini saya buatnya malam, jadi selamat malam. Di sini saya Nazwa Nur Salsabila dari program studi administrasi bisnis dengan NIM 22220067. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi UAS di mata kuliah manajemen risiko, di mana jurnal yang saya pilih itu berjudul penerapan manajemen risiko keuangan pada perusahaan startup. Nah, untuk pertama yaitu ada yang pertama yaitu ada topik pembahasan, di mana topik pembahasan yang pertama yaitu ada variabel penelitian, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, metode analisis data, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang paling terakhir yaitu pelajaran yang diambil. Selanjutnya yaitu di sini yang pertama ada variabel penelitian Ibu. Variabel independennya atau variabel bebasnya yaitu manajemen risiko keuangan pada bisnis startup. Untuk variabel dependen atau terikatnya yaitu ada kondisi ekonomi atau regulasi lokal. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian jurnal ini itu adalah tingginya tingkat kegagalan perusahaan startup dengan lebih dari 90% diantaranya belum tikar dalam waktu 5 tahun pertama operasi mereka. Jadi, terutama disebabkan oleh tantangan finansial dan ketidakmampuan menjaga stabilitas arus kas serta menarik pendanaan tambahan. Perusahaan startup sendiri beroperasi dengan sumber daya modal terbatas dan struktur organisasi yang belum stabil. Dengan pendekatan manajemen risiko keuangan atau MRK yang efektif untuk startup perlu adaptif dan responsif, berbeda dengan pendekatan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih mapan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada uh, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengeksplorasi. Nah, ini ada tujuan penelitian jurnal ini yaitu mengeksplorasi penerapan manajemen risiko keuangan atau MRK pada startup di berbagai sektor teknologi, manufaktur, retail, dan layanan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaruh kondisi ekonomi dan regulasi lokal terhadap strategi MRK yang diterapkan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Maaf ya Ibu. Untuk landasan teorinya sendiri, yaitu penelitian ini didasari oleh pemahaman bahwa perusahaan startup menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola risiko keuangan karena sumber daya modal yang terbatas. Siklus hidup produk yang cepat, ketergantungan pada pendanaan eksternal yang tidak stabil, dinamika pasar, dan perubahan regulasi. Pendekatan manajemen risiko keuangan ini atau MRK yang tradisional yang relevan untuk perusahaan besar tidak selalu cocok pada perusahaan startup, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih adaptif dan fleksibel. Next, ada selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk metode penelitian uh, jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sistematik literatur review atau SLR. Untuk metode analisis datanya yaitu menggunakan analisis tematik
atau data yang terkumpul dikategorikan dalam tema-tema utama seperti integrasi teknologi, tantangan dalam implementasi, dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa setiap sektor startup memiliki pendekatan MRK yang bervariasi sesuai dengan karakteristik atau risiko unik yang dihadapi. Untuk pertama yaitu sektor teknologi. Perusahaan startup ini menggunakan teknologi canggih seperti AI dan analitik data real time untuk memonitor perubahan pasar dan risiko dengan cepat. Namun, biaya investasi teknologi canggih ini sering menjadi kendala karena biayanya terlalu besar atau terlalu membengkak di awal gitu ya. Terus selanjutnya sektor manufaktur. Untuk fokus MRK sendiri atau manajemen risiko keuangan adalah mengelola risiko rantai pasokan dan fluktuasi harga bahan baku dengan strategi kontrak jangka panjang dengan pemasok. Jadi kita harus mencari pemasok yang baik dengan harga yang paling rendah. Strategi ini membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan baku yang baik. Untuk selanjutnya yaitu sektor retail. Startup menggunakan teknologi prediksi berbasis AI untuk menganalisis tren permintaan konsumen dan menyesuaikan strategi inventaris, mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Kendala utamanya adalah investasi awal yang besar. Yang terakhir ada sektor layanan, di mana tantangan utama berasal dari perubahan regulasi, sehingga strategi manajemen risiko keuangan lebih fokus pada kepatuhan regulasi dan penyesuaian struktur biaya untuk memastikan kelangsungan bisnis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan di mana kondisi ekonomi dan regulasi lokal sangat mempengaruhi pendekatan manajemen risiko keuangan pada perusahaan startup ini. Startup di negara berkembang itu cenderung mencari solusi alternatif karena keterbatasan modal dan akses teknologi. Sedangkan di negara maju itu regulasi dan infrastruktur yang lebih baik mendukung strategi MRK yang komprehensif. Untuk hambatan utamanya dalam penerapan manajemen risiko keuangan ini adalah keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan atau pengetahuan keuangan di antara pengelola startup. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap sektor startup memiliki strategi yang bervariasi. Penggunaan teknologi seperti AI dan analitik data real time merupakan pola umum. Namun, penerapannya bergantung pada akses modal dan sumber daya yang dimiliki startup. Startup di negara berkembang seringkali menggunakan solusi alternatif karena keterbatasan modal dan akses teknologi. Sementara di negara maju, regulasi dan infrastruktur yang mendukung memungkinkan strategi MRK yang lebih komprehensif seperti yang ada di hasil pembahasan tadi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya adopsi teknologi secara bertahap, serta peningkatan keterampilan manajerial dan keuangan bagi pengelola startup. Nah, selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat diambil. Pelajaran yang dapat diambil yaitu jurnal ini menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko keuangan atau MRK yang adaptif dan fleksibel bagi startup di berbagai sektor. Mengingat kata karakteristik unik startup seperti modal terbatas, siklus produk cepat, dan ketergantungan pada pendanaan eksternal, pelajaran utamanya adalah bahwa setiap sektor startup memiliki pendekatan MRK yang bervariasi sesuai dengan risiko yang dihadapi. Dengan tren umum penggunaan teknologi seperti AI dan analitik data real time, itu meskipun demikian, implementasi teknologi ini sering terkendala oleh keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan teknis, terutama di negara berkembang, sehingga solusi alternatif atau adopsi teknologi secara bertahap menjadi penting.
Baik, sekian presentasi dari saya, Ibu Nazwan Sasatinda. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan presentasi saya. Mohon dimaafkan ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.